Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khara maqama wa ahsanul nadiyya. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mufassiru bi makarimi ibaran wa sabiyan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi al-laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurinahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, sidang salat subuh yang alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah SWT, dan alhamdulillah kita di pagi ini berkumpul dengan orang-orang yang telah mengumpulkan kekayaan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Salawat dan salam sampai kepada uswah kita, teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan para pengemban risalahnya hingga akhir zaman. Bapak ibu yang saya muliakan, sedianya yang terjadwal pada hari ini itu adalah Ustadz Mukti Al-Mansur. Alhamdulillah beliau itu murid saya yang paling baik. Namun pagi ini beliau harus memimpin rombongan 4.000 orang kira-kira akan mendatangi Kedutaan Besar Amerika. Mudah-mudahan ini gerakan politik yang nanti akan menyebar ke seluruh dunia, menunjukkan bahwa kita tidak suka dengan perlakuan orang-orang Israel pada saudara-saudara kita di Palestina. Kita juga mendengar ya, bahwa Presiden terpilih Amerika Donald Bebek ya, saya kalau Donald sebenarnya Bebek gitu, yang mengatakan bahwa akan mengosongkan Gaza dan penduduk Gaza akan dibagi-bagi ke beberapa negara, termasuk Indonesia akan kebagian 2 juta insya Allah. Itu bukan gerakan kemanusiaan Pak, tapi itu adalah gerakan pengosongan Gaza yang nanti akan diduduki oleh orang-orang Israel. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, tadi maghrib tadi malam masuk tanggal 26 bulan Rajab. Jadi maghrib nanti kita akan masuk tanggal 27 bulan Rajab. Tanggal 27 bulan Rajab itu ada 3 peristiwa besar. 2 peristiwa patut kita syukuri. 2 peristiwa sangat membahagiakan. Tapi 1 peristiwa adalah yang sangat menyedihkan, dan untuk mengembalikannya perlu perjuangan yang sangat berat. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa di Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah peristiwa yang sampai sekarang dengan ilmu pengetahuan apapun, kalau tidak dengan keimanan, otak kita nggak akan sampai. Yang kedua adalah peristiwa kemenangan umat Islam atas peperangannya hampir 300 tahun, perang salib, yang kita waktu itu dipimpin oleh seorang ulama besar, Salahuddin Al-Ayyubi.
Kemudian peristiwa yang ketiga, tanggal 27 bulan Rajab juga, 100 tahun yang lalu persis, tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, 100 tahun yang lalu Pak. Itu ketika orang-orang kafir melalui Kemal Atatürk laknatullah yang sekarang mayatnya dikebumikan, tapi sampai sekarang dari 100 tahun yang lalu itu baunya Allah memberikan bau yang sangat busuk sampai sekarang. Jadi kalau panjenengan sampai ke Turki mengunjungi makamnya itu harus memakai pewangian karena baunya luar biasa. Assalamualaikum. Kita tahu ya bahwa dakwah Rasulullah SAW itu ada 2 periode. Periode yang pertama adalah periode Mekah. Di periode Mekah itu adalah periode taksisiyah, yaitu periode menggembleng sahabat-sahabat Rasulullah SAW membersihkan akidahnya, sehingga akidah-akidah puritas itu dibersihkan sama sekali. Kemudian setelah bersih akidahnya, semata-mata hanya Islam, akidah Islam, kemudian masuk tahapan yang kedua, yaitu tafaul mal ummah, interaksi dengan umat. Hasil didikan Rasulullah yang 40 orang itu, yang dari umur 8 tahun sampai umur 53 tahun, itu berinteraksi dengan umat, yang akhirnya apa? Terjadi syira'ul fikri, perang pemikiran antara didikan Rasulullah SAW dengan umat yang akidahnya masih akidah jahiliyah. Maka terjadi di situ fitnah-fitnah dan sebagainya, bahkan pembunuhan. Ini terjadi pada awal-awal, yaitu ketika Rasulullah di Mekah. Jadi periode Mekah ini berat sekali dan dirasakan paling berat oleh para sahabat. Sampai sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita perang aja Rasulullah? Perangnya aja mereka, Rasulullah, kita kan sudah punya Hamzah, punya Umar, kenapa nggak diam aja, cuman ngomong Tuhan kita tuh Allah, kok demikian perlakuannya. Tapi Rasulullah mengatakan, Rasulullah menjawab, lam tu'maru biha, aku belum diperintahkan untuk itu. Jadi sekarang itu ngomong aja Rasulullah. Dari dakwah sampai tahapan itu, walaupun penyiksaan, persekusi ya, dilakukan oleh mereka, tapi kita tetap melakukannya dengan tanpa melakukan pedang, ya. Bi ghairi saif, bi ghairi madiyah. Ngomong aja udah. Ini tahapan di Mekah. Sampailah pada tahun ke-7 kenabian. Karena Rasul itu ditekan, dipersekusi, sahabat-sahabatnya dibunuh, tetap saja melakukan dakwah. Maka kemudian kesepakatan orang-orang Quraisy ya, yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ini kelakuan mereka itu ya. Kemudian Abu Sufyan bin Ka'ab itu melakukan apa yang dinamakan dengan pemboikotan kepada Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Hasyim itu adalah buyutnya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib itu mbahnya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya. Pernah saya sampaikan sampai Nabi Adam. Bapak yang saya muliakan, di persekusi Rasulullah, keturunan Bani Hasyim dan Abdul Muthalib tidak ada perdagangan dengan mereka, tidak ada bantuan makanan kepada mereka, dan tidak melakukan pernikahan dengan keturunan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Diasingkan di suatu lembah Hubes selama 3 tahun, Masya Allah.
Dari tahun ke-10 baru kemudian mereka yang diasingkan di Gunung Hubes itu kemudian dikembalikan ke Mekah. Bayangkan 3 tahun kurang makan, kurang minum, kedinginan, kepanasan. Orang-orang diasingkan selama 3 tahun. Dibui kalau pada sekarang itu. Tapi buinya itu di lembah. Maka pulang setelah 3 tahun, di tahun ke-10 kenabian beliau, pulanglah ke Mekah. Sampai di Mekah, kemudian apa? Pamannya Abu Thalib yang selama ini melindungi Rasulullah SAW sakit, kemudian meninggal. Tahun ke-10 kenabian. Kemudian 2 bulan kemudian, tanggal 11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, istrinya yang tercinta yang mendampingi Rasulullah SAW ketika dalam keadaan galau, beliau yang menghiburnya dan sebagainya, itu pun meninggal dunia. Allah, istri beliau Siti Khadijah, orang yang kayanya luar biasa, tanahnya hampir 3/4 di kota Mekah itu miliknya Siti Khadijah, triliunan duitnya, tapi habis untuk dakwah. Sampai ketika beliau sakit di pangkuan anaknya, di pangkuan Siti Fatimah, dia mengatakan, wahai anakku, wahai putriku Fatimah, tolong sampaikan kepada ayahmu, aku merasakan bahwa umurku tidak lama lagi. Sampaikan kepada ayahmu, aku akan kelihatannya akan segera menghadap Allah SWT. Tapi satu yang aku takutkan itu adalah siksa kubur. Maka tolong bilang pada ayahmu, minta nanti kalau andainya aku meninggal, kata Siti Fatimah, minta sorban ayahmu yang biasa untuk berdakwah, untuk mengkafani aku. Ini permintaan Siti Khadijah, wanita mulia, hartanya habis untuk berdakwah. Ketika sakitnya sudah parah, beliau di pangkuan Rasulullah, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku Rasulullah, sungguh aku ini wanita yang menjadi istrimu dan minta maaf karena belum bisa berbakti sepenuhnya kepada suami. Wanita mulia. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Khadijah, ab'adzu min dzalik, jauh dari itu. Engkau adalah wanita yang sangat mulia. Hartamu habis untuk berdakwah, tenagamu, pikiran itu menyokong dakwah luar biasa. Maka Siti Khadijah meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Inilah tahun ini yang dikenal sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Ini saya tidak sengaja tidak menceritakan Siti Khadijah dengan banyak-banyak karena sedih sekali, Pak. Jamaah yang mulia, begitu pamannya Rasulullah meninggal dunia, tekanan Pak Rasulullah demikian besarnya, semakin keras. Rasulullah SAW berpikir, kalau begini, kelihatannya aku harus mencari perlindungan. Inilah yang disebut dengan tolabun nusrah di dalam dakwah. Apa
Rasulullah kemudian mempertimbangkan pergi ke Taif. Taif itu adalah suatu daerah yang pegunungannya tinggi, sejuk ya, dan subur. Di sana ada saudara-saudara Rasulullah dari jalur ibunya. Ya. Ada Abu Yalil bin Amr bin Umair, ada Mas'ud bin Amir bin Umair, ada Hubayb bin Amir bin Umair. Itu saudara-saudara Rasulullah. Rasul ke Taif dengan tujuan minta perlindungan dan menyebarkan dakwah. Tapi ketika ketemu dengan ketiga orang yang menjadi pemimpin di Taif itu, yang masih saudaranya, jawaban mereka itu di luar dugaan. Apa kata mereka? Wahai Muhammad, engkau menjadi Rasul. Apa Allah tidak menemukan orang lain selain kamu? Sungguh kiswah katbah itu akan robek-robek kalau kamu itu menjadi Rasul. Ini jawaban mereka. Kami tidak akan bicara dengan kamu selama-lamanya. Ini tiga orang yang menjadi pemimpin di Taif, yang menjadi yang adalah apa namanya saudaranya Rasulullah SAW dari jalur ibunya. Rasul kemudian bilang kepada ketiganya, baiklah kalau tidak mau, ya sudah, aku ingin saya pamit, nggak usah disebar-sebarkan ini. Tapi rupanya provokasi sudah kemana-mana, sudah provokasi masyarakat di Taif. Rasulullah SAW dikejar-kejar seperti hewan, dilemparin batu, insyaallah, ya. Sampai berdarah-darah. Rasul kemudian lari. Kemudian Rasul berlindung di suatu kebunnya Utbah dan Saibah. Utbah bin Saibah punya kebunnya subur. Rasul ngumpet di situ dalam keadaan berdarah-darah. Nah, karena dilemparin batu. Itulah dakwah menjelang akhir seperti itu, masya Allah. Kemudian apa? Rasul lagi di bawah pohon. Anaknya Utbah dan Saibah melihat Rasulullah SAW. Kemanusiaannya muncul. Melihat orang berdarah-darah di bawah pohon, kemudian menyuruh pesuruhnya, namanya Adad. Adad disuruh, kata anaknya Utbah bin dan Saibah, Adad, ini ada anggur, tolong kasihkan orang itu tuh, yang di bawah pohon. Pakai piring, dibawalah anggur itu kepada Rasulullah SAW. Sodorkan, wahai paman, ini ada anggur dari Utbah, anaknya Utbah dan Saibah. Oh, terima kasih, gitu. Syukran, kata Rasulullah SAW. Siapa namamu? Nama saya Adad. Adad, ya. Dari mana asalnya? Dari desa Minawa. Oh, dari desa Minawa. Iya. Kalau begitu kamu berasal dari desa yang di situ lahir orang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Kaget Adad. Loh, kamu kok tahu Yunus bin Adad? Ya. Oh ya, Yunus bin Matta. Kamu tahu Yunus bin Matta? Tahu. Dia adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi dan aku seorang nabi. Maka Adad tertarik dengan itu, kemudian bicara banyak. Begitu pulang ke Utbah, dimarahin oleh Utbah. Kamu ngomong sama orang itu lama-lama nanti kamu akan meninggalkan agamamu. Setelah itu Rasulullah pulang ke Mekah, melewati Gua Hira, mampir di situ, kemudian pulang. Di sebuah kebun kurma di malam hari Rasulullah SAW sholat malam. Bacaannya panjang, bacaannya orang yang tersiksa, panjang. Didengarkan oleh jin, namanya jin nasibin, rombongan, ada jin nasibin, mendengarkan apa yang dibaca Rasulullah SAW. Jin nasibin ini, rombongan jin nasibin kemudian mendengarkan, loh ini bacaannya ya, bacaannya
Musa alaihissalam dulu gitu. Maka dinasibin pulang ke rombongannya, ke desanya itu, menceritakan bahwa dia telah mendengarkan satu kalimat yang dulu disampaikan oleh Musa alaihissalam. Inilah yang kemudian turun ayat jin ya. Yang pertama itu al-jin apa? Qul uhiya ilayya annahul sama anahu istama'a minal jinni faqalu anna sami'a qur'ana ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sungguh sangat menakjubkan. Inilah yang kemudian Rasulullah suatu malam, suatu hari hilang Rasulullah, dicari oleh sahabat-sahabatnya, Rasulullah tidak ketemu di malam hari. Samanya Mas'ud dan sebagainya mencari sampai nggak ketemu Rasulullah. Mereka sangat khawatir jangan-jangan Rasulullah dibunuh ini. Maka kemudian pagi hari subuh Rasulullah muncul, ditanya dari mana Rasulullah? Kami cari-cari kok nggak ada. Aku dipanggil oleh Raja Jin dan aku mengislamkan rombongan jin. Panjenengan kalau di Mekah itu ya, di sana dulu itu ada namanya Pasar Seng. Pasar Seng sekarang udah nggak ada Pak. Kalau dulu masih ada. Pasar Seng terus nanti ketemu dengan masjid jin. Dan disitulah Rasulullah mengislamkan para jin di situ. Sekarang Pasar Seng nggak ada. Nah ibu-ibu di Indonesia itu kalau tawaf nggak di Ka'bah, tawafnya di Pasar Seng. Sekarang udah nggak ada. Jin masuk Islam. Tekanan tetap masih besar. Pembunuhan, penyiksaan, provokasi terus kepada Rasulullah SAW sampai Rasulullah merasa dadanya sempit. Kemudian dalam keadaan seperti ini seolah-olah Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau bumi itu terasa sempit bagimu, maka dunia langit itu sangat lebar, sangat luas untukmu. Kalau bumi itu orang pada membencimu, maka di dunia langit itu, di langit itu makhluk-makhluk sangat memuliakanmu. Ini kira-kira begitu dari Rasulullah merasa dadanya sempit, disiksa sebagai kebencian demikian beratnya. Maka kemudian apa? Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 10 kenabian. Ketika beliau lagi tidur di rumah saudaranya, ya, sepupunya Ummu Hani, malam hari Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, bangun Muhammad. Nah, kemudian Rasulullah bangun, diajaklah Rasulullah ke Ka'bah dan diperintahkan sholat 2 rakaat di Ka'bah. Di sana ada Jibril dan Mikail dan Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Kemudian apa? Utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq. Buraq itu kalau orang yang pintar-pintar mengatakan buraq itu ya barkun itu kilat cahaya. Jadi kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Cahaya itu kecepatannya berapa? Kalau kita orang fisika itu tahu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 300 juta meter per detik. 300 juta meter per detik. Jadi satu detik itu kalau panjenengan bilang letuk itu 1 detik itu. Letuk itu 1 detik. Itu dengan 1 detik itu cahaya sudah bisa muterin bumi ini 7,5 kali, hampir 8 kali memutari bumi. Itu 1 detik cahaya. Tapi kalau kita memakai kaidah itu bahwa kecepatan cahaya barkun, kalau Rasulullah dibangunkan jam 12 malam naik ke atas kemudian balik lagi jam 4, berarti 4 jam, berarti naik 2 jam kembali 2 jam.
Itu kalau dihitung dengan kecepatan cahaya, itu Rasul baru sampai ke planet Neptunus. Belum tembus langit pertama itu. Kalau dengan hitungan fisika yang sekarang. Jadi tidak bisa dihitung dengan akal, kecuali dengan keimanan. Inna Rasulullah SAW utitu bil buraq wa huwa dabatun abyadun fawahimar wa dunal baghl. Kata Rasulullah menceritakan didatangkan kepada buraq, itu hewan yang warnanya putih, yang tingginya di atas himar dan di bawah bagal. Bagal itu kalau kuda ngawinin keledai, itu anaknya itu di atas keledai, di bawah kuda, itu bagal namanya. Itu di atas keledai itu bagal. Inilah buraq, inilah yang kendaraan yang dipakai oleh para nabi. Diceritakan ketika buraq itu mau dinaikkan Rasul, itu rewel gitu ya. Kemudian dibentak oleh Jibril, kamu tahu siapa yang mau naik? Yang mau naik ini adalah penghulunya para nabi. Maka buraq itu kemudian merendah, dan buraq itu kemudian siap kukunya memegangi Rasulullah SAW. Inilah mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar hukum alam, namanya mukjizat. Jadi tongkatnya Rasul Nabi Musa dilemparkan jadi ular, itu mukjizat. Karena kalau hukum alam tongkat dilempar jadi tongkat, dipentungkan, digebukan ke lautan, terbelah lautan, itu namanya mukjizat. Rasulullah dengan badannya terbang ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy Allah SWT, itu badannya tidak terbakar, tidak apa-apa. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Utitu bil buraq wa huwa dabatun abyadun fawqa himar wa dunal baghl. Naiklah Rasulullah SAW setelah sholat 2 rakaat, pergi Rasulullah naik buraq itu tidak langsung ke Baitul Maqdis yang jaraknya 1350 km. Itu tidak langsung ke Baitul Maqdis yang sekarang lagi diobrak-abrik, lagi perang sana itu ya. Baitul Maqdis itu tidak langsung ke sana, tapi ke Yatrib dulu. Yatrib yang sekarang itu kota Madinah. Yatrib Rasulullah disuruh turun ya Rasulullah, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat Rasulullah SAW. Dari Yatrib kemudian ke Gunung Tursina di Mesir, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam dulu dijanjikan bertemu dengan Allah SWT. Tapi gunungnya meledak dan Nabi Musa pingsan, tidak bisa ketemu. Dari Mesir, dari Gunung Tursina, barulah ke tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, namanya Baitul Lahmi. Sekarang orang Islam ikut-ikutan, Bethlehem. Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Musa. Dari Baitul Lahmi kemudian ke Baitul Maqdis, jaraknya kira-kira 50 km. Dan disitulah kemudian ternyata para nabi sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, menyambut Rasulullah SAW. Diperintahkan Rasulullah untuk sholat 2 rakaat. Kemudian para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa menyerahkan imamnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi imamnya. Setelah sholat selesai, kata Rasulullah, utiya lailatal ukhriya biqadahain, dengan setelah aku sholat selesai disuguhkan kepadaku 2 gelas min khamrin walabanin, disuguhkan kepadaku 2 gelas
Ada homer, satunya isinya homer, satu isinya laban, satu isinya susu. Fangduru ilaihima, aku melihat, memperhatikan keduanya, dua gelas itu. Fahadtu al-laban, kemudian aku mengambil laban, mengambil susu, dan aku meminumnya. Disitulah kemudian Jibril alaihissalam hamdalah. Jibril alaihissalam mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadaka lil fitrah. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang telah menunjukkan kamu kepada fitrah, pada kesucian. Lau wahudta, kalau kamu mengambil khamr, lau hadha khamr, hubbas umataka, umatmu akan sesat kalau kamu ambil khamr. Untungnya kamu ngambilnya laban. Masya Allah. Ini cintanya Rasulullah pada kita semuanya. Setelah selesai Rasulullah urusannya di Baitul Maqdis, falamma faratu mimma kana Baitul Maqdis utitu bil mi'raj. Setelah aku selesai di Baitul Maqdis, didatangkan kepada Mi'raj. Dalam surat Al-Ma'arij, ya, Allah punya mi'raj, punya tangga-tangga. Minallahi dil ma'arij tahujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Allah punya tempat-tempat naik mi'raj, ya, yang di situ para malaikat dan Jibril naik menghadap Allah. Satu hari di sana itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Inilah teman saya Pak Mardianto pernah menghitung, ya, kalau hidup di dunia, orang itu hidup di dunia misalnya 63 tahun, kalau saya udah 67 Pak, alhamdulillah. 63 tahun itu dihitung oleh Pak Mardianto, itu di sana itu apa, umurnya hanya 1 jam 44 detik, Masya Allah. Jadi kita hidup di sini cepat sekali, cepat sekali. Naik Rasulullah melalui Mi'raj itu di satu pancatan, pancatannya satu batu, ya, yang sekarang ditutup dengan dom, ya, dengan kubah, dom of the rock, ya, di masjid apa namanya itu, Masjid Aqsa. Naik dari situ Rasulullah itu naik, sampailah Rasulullah di langit yang pertama, di gerbang langit yang pertama. Di sana ada penunggunya malaikat, malaikatnya namanya Ismail, tukang adzan. Namanya Ismail. Siapa? Kata, Ana Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah dia sudah nubuah? Sudah menjadi nabi? Dia sudah menjadi nabi, akhir nabi. Maka dibukalah pintu, kemudian Rasulullah masuk ke dalam langit yang pertama, ketemu dengan orang yang ketika melihat ke kanan dia tersenyum, tertawa, senang. Ketika melihat ke kiri menangis, sedih. Rasul bertanya, wahai Jibril, siapa dia? Kata Jibril, dia adalah orang tuamu, bapakmu, dia itu Nabi Adam. Kenapa dia kalau melihat ke kanan dia tersenyum, tapi ketika melihat ke kiri dia menangis? Kamu lihat Muhammad, sebelah kanan adalah ruh-ruh anak-anaknya, keturunannya, manusia-manusia yang ruhnya itu baik, yang kelak masuk surga. Maka dia senang. Tapi ketika melihat, kamu lihat ruh-ruh itu, ruh itu adalah ruhnya orang-orang jahat. Ada orang yang mulutnya seperti mulutnya unta, tangannya memegang bara api, dimasukkan kepada mulutnya, tembus ke duburnya. Dilihat oleh Rasulullah, siapa itu, wahai Jibril? Dia adalah orang-orang yang memakan makanan anak-anak yatim. Ya, hati-hati Pak, ini anak yatim. Kalau penjenengan
tahlilan anak yang meninggal, perhatikan ada anak yatim apa enggak? Yatim apa enggak? Kecuali orang itu memang sudah menyediakan, punya kemampuan. Tapi kalau orang yang kita tahlil kemudian di situ orang itu sampai pinjem-pinjem uang, anaknya yatim itu nggak makan, nah kita itu nanti seperti itu. Para pemimpin ini harus diperhatikan ini. Karena apa? Kekayaan bumi yang berupa hutan, air, kemudian apa namanya itu energi, itu miliknya umat. Kalau orang di Palestina sampai kelaparan, itu miliknya umat. Besok akan ditanya, mulutnya akan seperti mulut unta dan masuk api keluar dari duburnya. Kemudian Rasulullah melihat lagi orang yang perutnya besar sekali. Rasul bertanya, siapa itu Jibril? Itulah orang-orang yang mereka adalah golongan Fir'aun yang memakan makanan riba. Riba itu katakan Rasulullah SAW, 1 dirham masuk ke dalam mulutmu, 1 dirham. 1 dirham itu kira-kira sekarang mungkin 50.000 ya, atau 60.000, sekitar segitu. 1 dirham riba masuk ke dalam mulut, dalam perutmu, dosanya itu sama dengan menzinai ibumu sebanyak 36 kali. 1 dirham itu orang yang makan riba. Makan riba itu seperti itu, besar perutnya dan meledak besar. Kemudian Rasul melihat lagi perempuan-perempuan yang teteknya itu diikat, digantung. Siapa itu Jibril? Itulah wanita-wanita yang menampakkan auratnya. Kata Jibril, 1 hari dia menampakkan auratnya yang bukan muhrimnya, dia itu akan digantung seperti itu. 1 hari melakukan 50 tahun, 50.000 tahun dia digantung di situ. Ini di shock yang pertama. Di langit yang kedua, Rasulullah ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Ganteng sekali. Yusuf, aku tidak pernah melihat orang ganteng seperti itu, kata Rasulullah. Itu kayak Pak Mawardi. Ganteng. Naik yang keempat ketemu dengan Nabi Harun. Yang kelima ketemu Nabi Idris. Yang keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketemu nangis. Nangis Nabi Musa. Kenapa wahai Musa? Kenapa saudaraku kamu nangis? Engkau adalah orang yang beruntung. Aku dulu kepingin ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan di Gunung Tursina, tapi aku tidak bisa ketemu, tidak bisa melihatnya. Aku nangis-nangis waktu itu sama Jibril, kepingin ketemu dengan Allah, tapi tidak bisa ketemu. Kamu kok dipanggil? Maka Rasulullah kemudian naik, kata Nabi Musa, nanti kalau ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan langsung turun ya. Langsung turun, mampir dulu ke sini. Aku pengen tahu ceritanya. Ini Nabi Musa. Ini bahasa serpongnya begitu kira-kira. Naik Rasulullah ke langit yang ke-7, ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah suatu masjid yang kalau kita tarik garis lurus dari Masjidil Haram itu pas sana. Katanya begitu. Baitul Ma'mur, di situ ada setiap hari malaikat 70.000 tawaf di situ, dan kalau sudah masuk di situ nggak bisa keluar, nunggu sampai kiamat. Dari Baitul Ma'mur, dari langit yang ke-7 itu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha artinya apa? Artinya pohon yang sangat besar, yang sangat tinggi.
yang daunnya seperti kuping-kuping gajah. Itulah ada aliran-aliran air, sungai dan sebagainya yang mengarah kepada surganya Allah SWT. Singkat cerita seperti itu. Dari Sidratul Muntaha, Rasulullah naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bilang satu cerita begini. Kata malaikat Jibril, naiklah kamu sendiri menghadap Allah. Karena aku belum diizinkan, tubuhku nggak kuat. Naik. Naik gimana nih? Ya naiknya itu tadi pakai mihraj. Pencet tadi itu tombolnya itu udah langsung naik. Naik Rasulullah ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sholat 50 kali setiap hari. Diterima Rasulullah turun ketemu dengan Nabi Musa. Apa hasilnya itu? Aku disuruh dengan umatku untuk sholat 50 kali dalam sehari. Aduh, Muhammad itu nggak akan kuat umatmu. Umat yang paling kuat itu umatku. Umatku yang paling kuat. Umatku nggak kuat. Sholat sehari 50 kali. Kasihan orang-orang Batak. 50 kali. 5 kali aja udah jarang-jarang berangkat. 50 kali. Maka mintalah keringanan. Rasul minta keringanan setiap menghadap, balik lagi. Gimana? Kurangi 5 kali. Menghadap lagi. Maka bolak-balik 9 kali sampai kemudian sehari hanya 5 waktu sholat yang pahalanya sama dengan 50 kali kita sholat. Inilah hasilnya. Itu pun Nabi Musa masih menghadap lagi, minta keringanan. Kata Rasulullah, aku sudah malu ini. Malu dari 50 sampai korting dengan banyaknya. Itulah maka kemudian Rasul turun, begitu turun di bawah, kemudian apa? Abu Jahal dan kawan-kawannya datang Rasulullah dengan teman-temannya itu. Wahai Muhammad, ada nggak lagi cerita-cerita yang aneh-aneh lagi? Oh ada, kata Rasulullah. Kumpulkan aja orang. Maka dikumpulkan orang. Apa Rasulullah menceritakan di Isra Mi'rajkan tadi malam? Abu Jahal kelihatan punya momen yang paling bagus ini untuk kepada provokasi kepada umat. Apa Abu Jahal? Lihat nih, ini orang tadi malam diisrokan ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, ke arsy Allah SWT dalam waktu semalam. Ini orang ngomong kayak gini itu kalau bukan orang majnun itu nggak ada. Majnun dia orang gila itu. Maka disitulah umat Islam yang demikian banyak sudah memeluk Islam mulai ragu-ragu dengan provokasinya Abu Jahal. Maka sebagian mulai murtad kembali. Ini sebenarnya apa? Inilah seleksi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setelah itu nanti dalam waktu 2 tahun berdiri negara Islam di Madinah yang dipegang oleh orang-orang yang keimanannya kuat. Keluar sebagian orang. Kemudian Abu Jahal mencari Abu Bakar. Abu Bakar, ini loh temanmu ini. Menceritakan di Isra Mi'raj kan. Orang gila ini. Kamu ikutin itu. Apa kata Abu Bakar? Fama tujibukum min dzalik. Apa sih yang kamu herankan dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Qad nazzala alaina Qur'ana minas sama ilal ard. Turun kepada kita ayat-ayat Al-Quran dari langit ke bumi. Turun ayat-ayat dari langit ke bumi Al-Quran fi sa'atin fi lail aw nahar. Turun dari langit ke bumi itu dalam waktu sesaat, dalam waktu siang atau malam. Wa hadza ab'adu fi ma tujibun. Yang seperti ini jauh lebih mengherankan dari peristiwanya Muhammad Isra Mi'raj kan. Turunnya Al-Quran ini loh lebih mengherankan, kata Abu Bakar. Disitulah kemudian Abu Bakar diberi julukan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Maka sebagian orang
mengikuti Abu Bakar, sebagian orang kemudian mengikuti Abu Jahal. Yang dulunya Islam ikut Abu Jahal, ada yang keimanannya kuat ikuti Abu Bakar. 2 tahun kemudian berdirilah negara Islam di Madinah, Yathrib. Diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memegang itu adalah orang yang keimanannya kuat. Ini yang terjadi. Jadi apa pelajarannya? Diberikannya perintah untuk sholat 5 waktu pada kita. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, untuk membedakan kamu melihat orang yang beriman dengan orang kafir musyrik, itu lihat orang yang bersolat. Kalau orang yang sholat, orang yang beriman. Ini kemudian Rasulullah dikelilingkan, subhanalladzi asra bi abdillahi minal masjidil dan seterusnya, ke Yathrib, ke Mesir, ya, ke Palestina. Ketika Rasulullah menjadi seorang pemimpin, itu jazirah Arab itu menjadi kekuasaannya. Dari Yathrib, dari Madinah sampai ke Mesir, kekuasaan sampai ke Palestina. So, inilah apa yang menjadi pelajaran di Isra Mi'raj yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan dalam tidak lama lagi Palestina bisa kembali lagi. Kita mudah-mudahan punya orang-orang yang seperti Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.